Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Khairah dengan NIM 23410101003. Saya dari Prodi PAI dari kelas A5. Saya akan memaparkan materi makalah yang telah saya buat dengan berjudul prinsip-prinsip belajar dan faktor yang mempengaruhi belajar. Belajar itu adalah upaya untuk meningkatkan kecerdasan atau pengetahuan dan berlatih untuk mengubah tingkah laku seseorang akibat dari pengalaman tersebut. Maksudnya itu adalah usaha untuk meningkatkan kecerdasan atau pengetahuan melalui proses pembelajaran. Contohnya, mengikuti pelatihan keterampilan, berpartisipasi dalam diskusi. Adapun belajar menurut pandangan Islam adalah kegiatan belajar identik dengan proses belajar. Maksudnya itu adalah kegiatan belajar yang terkait erat dengan proses belajar itu sendiri. Belajar itu bisa dikatakan berhasil jika terjadi perubahan di dalam diri seorang pelajar tersebut. Tetapi tidak semua perubahan perilaku itu dikatakan belajar karena perubahan tingkah laku akibat belajar itu. Memiliki perubahan tingkah laku akibat belajar tersebut. Belajar itu memiliki ciri-ciri perwujudan, yaitu perubahan intensional. Perubahan intensional adalah pengalaman atau praktek yang dilakukan secara sengaja dan disadari. Contohnya seperti penambahan pengetahuan, kebiasaan dan keterampilan. Selanjutnya, perubahan positif dan aktif. Maksudnya itu perubahan positif itu perubahan baik dan bermanfaat. Contohnya seperti menggunakan berbagai teknik pembelajaran seperti membaca dan diskusi kelompok. Perubahan aktif yaitu perubahan yang terjadi karena adanya usaha dari seorang pelajar. Contohnya, meningkatkan pemahaman materi lebih dalam, seperti membaca referensi atau berkonsultasi dengan guru. Yang B adalah prinsip belajar. Sebelum kita membahas pengertian prinsip belajar, kita harus tahu dulu apa sih itu prinsip. Prinsip itu adalah acuan dasar atau sesuatu yang dijadikan pedoman atau pegangan. Jadi bahasa lainnya itu adalah pegangan yang digunakan pada saat proses belajar atau hal-hal yang mendasar dalam proses belajar tersebut. Prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dan pendidik agar mendapat motivasi belajar. Prinsip belajar dapat digunakan sebagai landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi, supaya antara pendidik dan peserta didik
proses belajarnya berjalan dengan baik. Selanjutnya, berikut ada beberapa prinsip yang relatif yang dapat dipakai peserta didik dan pendidik agar meningkatkan upaya belajar dan mengajarnya. Yang pertama itu adalah prinsip kesiapan. Yang pertama itu adalah prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan itu di sini adalah proses yang dipengaruhi kesiapan atau kondisi belajar yang memungkinkan dapat belajar. Maksudnya itu adalah proses di mana kesiapan atau kondisi pelajar yang mengacu pada faktor-faktor seperti keadaan fisik, mental, emosional yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk belajar. Nah, yang kedua di sini adalah prinsip motivasi. Prinsip motivasi itu adalah prinsip motivasi itu adalah suatu kondisi atau keadaan dari peserta didik untuk mengatur arah kegiatan dan memelihara kondisi tersebut. Maksudnya itu adalah peserta didik itu dapat mengatur kondisi atau keadaan mereka sendiri agar dapat mengarahkan kegiatan belajarnya dengan efektif. Yang ketiga adalah prinsip tujuan. Prinsip tujuan ini adalah pedoman atau aturan dasar yang menjadi landasan bagi proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Yang keempat adalah belajar evaluasi. Belajar evaluasi yaitu konsep atau aturan dasar yang mengatur proses penilaian terhadap pemahaman, kemajuan dan pencapaian dalam belajar. Yang kelima adalah prinsip persepsi, prinsip perbedaan individual. Ini mengacu pada pemahaman bahwa setiap individu memiliki keunikan, kebutuhan, dan gaya belajar yang berbeda. Dan yang keenam adalah prinsip persepsi. Prinsip persepsi ini adalah yaitu pengenalan pola interpretasi pengalaman, pengenalan pola dan interpretasi pengalaman. Maksudnya itu adalah maksud dari pengenalan pola itu menemukan pola dalam data, teks, atau situasi yang dihadapi. Nah, interpretasi ini adalah kemampuan untuk memahami makna dari pengalaman yang dialami. Baik, saya akan meneruskan materi tentang makalah tadi. Ya, kami mohon maaf Bapak karena ada di sini tadi ada halangan karena di sini mati lampu. Jadi saya akan meneruskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu adalah di dalam kitab Ta'limul Muta'allim menjelaskan tentang pembelajaran, yaitu ada 3 peranan penting untuk untuk dapat menghasilkan ilmu, yaitu yang pertama itu adalah murid. Murid ini adalah peran penting yang pertama dalam pembelajaran, karena kalau tidak ada murid otomatis belum tentu ada pembelajaran. Jadi
murid itu harus bersungguh-sungguh di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Nah, yang kedua itu adalah guru. Guru ini merupakan peran penting yang kedua di dalam proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Nah, guru ini tidak akan di dalam kegiatan belajar mengajar atau kegiatan kegiatan pembelajaran. Nah, tidak akan lepas dari peran seorang guru, karena tanpa adanya guru maka proses pembelajaran itu tidak akan berjalan. Nah, yang ketiga itu adalah orang tua. Yang ketiga itu orang tua. Orang tua ini menjadi peran penting yang ketiga di dalam pembelajaran. Jadi orang tua itu harus memberi semangat, harus memberi dorongan atau motivasi kepada anaknya agar anak tersebut menjadi bersemangat dan bersungguh-sungguh di dalam belajar. Jadi dalam menghasilkan ilmu itu perlu adanya kesungguhan dari murid, guru, dan orang tua. Karena jika ketiga ini terhubung dengan baik, maka ilmu akan mudah didapatkan. Nah, selanjutnya itu di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dapat dalam menuntut ilmu, dalam belajar, setiap murid itu harus memiliki 3 sifat, yaitu mengurangi tidur. Nah, yang kedua ini mengurangi tidur. Yang pertama ini bekerja keras. Nah, yang kedua ini mengurangi tidur malam, dan yang ketiga ini adalah memanfaatkan masa mudanya. Nah, maksud dari yang pertama adalah bekerja keras. Orang lain saja yang bekerja keras, orang yang mencari uang tapi ia tidak bekerja keras, maka orang itu tidak mendapatkan harta atau tidak mendapatkan uang. Nah, begitupun juga orang belajar, begitu juga pendidik. Jika tidak bersungguh-sungguh, jika tidak bekerja keras di dalam menuntut ilmu, maka tidak akan memperoleh ilmu tersebut. Jadi seorang belajar itu harus bersungguh-sungguh, harus bekerja keras di dalam belajar. Nah, yang kedua itu mengurangi tidur malam. Maksud mengurangi tidur malam itu adalah bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Karena dengan kita lantaran sholat tahajud dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang murid yang berikhtiar untuk mencari ilmu, berikhtiar belajar di siang harinya, dan di malamnya pun ia juga berdoa di sepertiga malam, karena waktu di sepertiga malam tersebutlah waktu yang paling mustajab, waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga ini adalah memanfaatkan masa muda. Nah, maksudnya itu adalah setiap murid itu harus memanfaatkan masa mudanya dengan bersungguh-sungguh di dalam belajar, bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Karena di mana masa muda itu adalah masa di mana otak kita mudah menghafal atau menerima ilmu. Nah, jadi jangan sia-siakan masa muda, karena manfaatkanlah masa mudamu dengan belajar, dengan bersungguh-sungguh mencari ilmu. Nah, yang C ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, proses belajar adalah sebuah langkah untuk
memperoleh pengetahuan belajar itu sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seorang untuk tujuan perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat agar siswa memiliki minat untuk belajar. Nah, yang pertama itu adalah faktor dorongan dari dalam. Yang kedua itu adalah faktor motivasi sosial. Dan yang ketiga adalah faktor emosional. Nah, saya akan menjelaskan maksud dari faktor dorongan dari dalam itu sendiri. Nah, faktor dari dalam itu muncul pada dirinya sendiri. Misalnya pembelajaran dengan kepentingan atau kebutuhan siswa. Faktor luar misalnya mengaitkan fasilitas belajar, cara mengajar guru, dan sistem pemberian umpan balik. Nah, faktor-faktor dari diri siswa mencangkup kecerdasan, strategi belajar, motivasi, dan minat belajar. Berikut faktor yang mempengaruhi belajar terbagi menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Nah, faktor intern itu dibagi menjadi tiga, yaitu faktor jasmania, faktor psikologi, dan faktor kelelahan pada diri seseorang. Nah, faktor jasmania ini berhubungan dengan kondisi fisik individu. Beberapa faktor jasmania yang mempengaruhi proses belajar yaitu kesehatan dan cacat tubuh. Nah, yang kedua itu adalah faktor psikologi. Ini mempengaruhi belajar, yakni inteligensi atau kecakapan, perhatian, minat, bakat, dan kesiapan. Nah, yang ketiga ini adalah faktor kelelahan pada seseorang. Walaupun sulit untuk dipisahkan, tetapi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu karena jasmani, dan maksudnya itu yang pertama itu karena kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Faktor ekstern itu adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor ekstern ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu faktor keluarga, di mana siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga seperti cara orang tua mendidik. Dan yang kedua ini adalah faktor sekolah yang mempengaruhi belajar. Ini mencangkup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dan siswa. Nah, dan yang ketiga ini adalah faktor masyarakat yang mempengaruhi belajar. Cukup hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.